Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sebagai insan yang beriman, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat kembali bertemu di tempat ini dengan insyaallah. Tak lupa pula selawat serta salam yang ditujukan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena dialah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah dengan tema toleransi menurut ajaran Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sangat mulia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad amma yang saya hormati Ibu sekalian teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Tak lupa pula salam serta salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Teman-teman semua, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 telah tertera dengan fungsinya, yaitu yang pertama, menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam pergaulan antar sesama umat manusia. Yang kedua, memperbanyak persaudaraan dan persahabatan. Yang ketiga, menjalin silaturahmi antar umat beragama. Dan yang keempat, menghilangkan kesulitan yang ada pada diri sendiri maupun orang lain. Dari materi teks ceramah di atas, maka dapat disimpulkan yaitu Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling tegang rasa dan toleransi dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing, serta sikap toleransi yang kita lakukan akan menciptakan bahtera kehidupan yang damai dan penuh keharmonisan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang berikut. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisamalah wallahu samiun alim, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ayat tersebut mengandung maksud bahwa memeluk agama Islam tidak menghendaki adanya paksaan, melainkan melalui
keinginan pribadi yang bersangkutan. Bagi mereka yang berkenan dipersilahkan, dan bagi yang tidak adalah hak mereka sendiri untuk menolak dengan sepenuh hati. Tetapi sudah jelas antara jalan yang benar dan jalan yang salah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cintai. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Toleransi Menurut Ajaran Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang paling mulia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia telah diatur di dalamnya. Salah satunya adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menyayangi sesama umat manusia, atau sering kita kenal dengan istilah toleransi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kamu di muka bumi ini dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, saling menyayangi. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Hadirin yang dirahmati Allah, apa maksud dari ayat tersebut? Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia di muka bumi ini dengan antara laki-laki dan perempuan. Ada yang berbangsa, bersuku, dan beraneka ragam lainnya. Dan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini, yang satu dan yang satunya, supaya saling mengenal, saling menyayangi. Tapi hadirin, apa yang terjadi di zaman sekarang? Orang memiliki perbedaan dengan orang lain, bukannya dihargai, tetapi malah dihina, dicaci, dan diejek-ejek. Masya Allah. Padahal pada zaman dahulu, ketika ada orang membawa jenazah orang Yahudi dan berjalan di depan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan menghormati jenazah tersebut, sampai-sampai sahabat pun heran dan bertanya, ya Rasul, itu kan jenazah orang Yahudi, mengapa engkau berdiri ya Rasul? Apa yang dijawab Rasul? Rasulullah menjawab, dia kan manusia, sesama manusia, kita harus saling menghormati meskipun memiliki agama yang berbeda. Inilah hadirin, inilah seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mampu mencontoh dan menirukan sikap dari beliau. Bukannya perbedaan itu dihina, tetapi perbedaan itu harus dihargai. Tapi hadirin, meskipun demikian, ada beberapa hal yang meskipun demikian, tidak semua hal dapat dihormati, tidak semua hal dapat kita hargai. Tetapi ada beberapa batasan-batasan yang harus kita perhatikan, terutama masalah agama. Yang pertama, tidak melampaui batas akidah sehingga kita tidak terjerumus ke dalam kekufuran. Yang kedua, tidak melampaui batas akidah sehingga kita tidak terjerumus ke dalam keharaman. Jika kita sebagai generasi penerus bangsa, sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mampu menerapkan sikap saling menghargai dan saling menghormati, insya Allah
Indonesia tidak mengenal dengan istilah perpecahan. Dengan toleransi kita dapat memperkuat tali silaturahmi, mempertebal keimanan, dan memperkuat tali persaudaraan. Walaupun kita berbeda-beda agama, Insya Allah, Indonesia ke depannya tidak akan mengenal lagi dengan istilah perpecahan. Walaupun kita berbeda-beda,